Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Latul Badri dengan NIM 22002018 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila di pertemuan 3 dan 4 tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia memiliki signifikan yang besar. Pancasila adalah ideologi dan filsafat dasar yang menyatukan bangsa Indonesia dan menjadi pijakan bagi pembangunan negara. Ada 5 analisis mengenai perumusan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ada latar belakang perumusan Pancasila. Yang kedua yaitu peran para pemimpin nasional. Yang ketiga yaitu dasar filosofi Pancasila. Yang keempat yaitu proses perumusan Pancasila. Yang kelima yaitu makna dari Pancasila, dari perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu latar belakang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai pada periode awal kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang perumusan ini meliputi proses panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda yang berlangsung selama beberapa abad. Perjuangan melawan penjajah tersebut membentuk kesadaran nasionalisme dan keinginan untuk membangun negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua yaitu peran para pemimpin nasional. Perumusan Pancasila melibatkan para pemimpin nasional Indonesia pada saat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pergerakan nasional dan memainkan peran penting dalam proses perumusan Pancasila. Pemimpin nasional ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat agama dan pemikir-pemikir termuka untuk mencari kesempatan dalam merumuskan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada dasar filsafat Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, mewakili nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar filosofi Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal dan juga nilai-nilai khas budaya Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengikuti pluralitas bangsa Indonesia dan berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam satu kesatuan yang biasanya pasti kita tahu yaitu dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu proses perumusan Pancasila. Mungkin dari SD, dari SMP, SMA kita pasti sudah tahu siapa saja yang melibatkan tokoh-tokoh yang melibatkan dalam proses perumusan Pancasila. Yang pasti yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Proses perumusan Pancasila tidaklah mudah, terdapat berbagai diskusi, debat, dan perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh nasional untuk mencapai kesempatan mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar negara.
pembentukan Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas memutuskan dasar negara merupakan tonggak penting dalam proses tersebut. Melalui diskusi dan musyawarah, akhirnya tercapai kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam proses perumusan Pancasila ini terdapat 3 kali sidang. Sidang pertama yaitu dilakukan oleh Muhammad Yamin pada sidang tanggal 19 Mei 1945, yaitu menghasilkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rakyat rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua yaitu dilakukan oleh Supomo pada tanggal 3 Mei 1945, yaitu tentang persatuan, yang kedua tentang kekeluargaan, yang ketiga tentang keseimbangan lahir dan batin, yang keempat tentang musyawarah, yang kelima tentang keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu sidang yang ketiga yaitu dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua itu internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, yang kelima itu kesejahteraan sosial, yang kelima itu ketuhanan. Yang terakhir yaitu tentang makna perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang mendalam bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pilar utama dalam membangun negara yang merdeka, demokratis, dan adil. Pancasila juga menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi jembatan penghubung antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Perumusan Pancasila juga menunjukkan kearifan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk mencapai kesepakatan dan menghadapi tantangan dan membangun negara yang kuat. Dalam kesimpulannya, perumusan Pancasila sebagai negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan pentingnya kesadaran nasional, kerjasama para pemimpin nasional, dan semangat musyawarah dalam mencapai kesepakatan mengenai nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila telah menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan dan persatuan Indonesia, serta menjadi identitas nasional yang mempersatukan dan beragam komunitas di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.